duduk kembali, saling dinikmati. Baik. Shalom. Shalom. Pada sukacita, amin. Amin. Kita bersyukur pada malam hari ini. Sebentar saja akan dipakai ya. Ya, kita bersyukur pada malam hari ini. Ya, kita merayakan perayaan Natal dan tema kita adalah tema nasional ya. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Terambil dari Matius ya. Ya, Matius pasal 1 ayat 24. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Berikut. Tetapi tidak bersekutu dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yesus lahir ke dalam dunia, datang ke dalam dunia, ya, dan dimulai dari satu keluarga. Nah, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Seberapa penting keluarga itu? Keluarga sangatlah penting dan sangat mempengaruhi suatu komunitas yang lebih luas, bahkan suatu negara. Jadi dampak dari satu keluarga ini sangat luar biasa. Ya, misalnya kita melihat satu keluarga, ya, kemudian dari keluarga masuk, ya, berkumpul, kita mengenal ada banjar, ya, ada desa, pengaruhnya, ya, kemudian kita melihat sampai ada kota, provinsi, bahkan, ya, kita lihat, ya, ada bangsa. Oke, lanjut. Bangsa, negara, dan dunia. Jadi satu keluarga. Nah, rupanya keluarga tidak bisa kita abaikan. Cukup beralasan mengapa tema nasional ya diambil untuk perayaan Natal tahun ini. Betapa pentingnya keluarga ini, ya. Dan jika kita melihat bahwa keluarga merupakan sasaran utama dari kuasa kegelapan. Ya, keluarga hendak dirusak atau dihancurkan. Ya, dan itu sudah terjadi. Kita melihat keluarga Papa Adam. Ini mulai dari keluarga, suami istri. Ya, ketika keluarga yang mulai mengalami, ya, persoalan atau jatuh ke dalam dosa, ini persoalan yang sangat besar sekali. Ya, keluarga Bapak Adam, kita tahu sejarah berkata, ya, kuasa kegelapan menyerang keluarga ini, membuat suasana keluarga rusak, hancur.
tidak ada damai, tidak ada kebahagiaan, dan akibat dari satu keluarga Bapak Adam, semua keturunan, yaitu keturunan dari kakek leluhur kita ini, semua sudah jatuh ke dalam dosa. Semua mengalami dampak dari kegagalan satu keluarga. Ya, keluarga sampai sekarang merupakan sasaran ya dari kuasa kegelapan. Kita tahu ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, ada perintah Tuhan, semua boleh dimakan ya buah-buahan yang ada di taman, tapi dari pohon yang satu itu jangan. Tetapi iblis bekerja, kuasa kegelapan bekerja, dan akhirnya perempuan itu tergoda melanggar firman. Ketika perempuan itu tergoda, dia menyeret juga suaminya, keluarga. Tetapi kemudian ketika Tuhan tahu dan mereka melakukan hal yang salah, Allah datang dan mencari Adam, di mana engkau? Mereka bersembunyi akibat dosa. Dan kemudian lihat dalam keluarga, ternyata Adam berkata, perempuan itu. Terjadi mulai saling menyalahkan, terutama laki-laki itu menyalahkan wanita. Mungkin dalam keluarga sekarang seringkali suami yang menyalahkan istri. Ya. Bagaimana bapak-bapak? Betul atau ibu-ibu yang sering menyalahkan suami? Jadi kalau ada suami menyalahkan istri, jangan kaget. Kakek buyut kita dulunya begitu. Jadi bapak-bapak sudah mewarisi dari sononya. Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Jadi rumah tangga boleh saling menyalahkan. Tidak ada sejarah dalam keluarga, sekalipun itu keluarga pendeta. Ya, mereka aman-aman saja dan tidak saling menyalahkan. Mungkin Bapak Ibu bisa tanya, Pak Rodi sebagai kepala di sini pernah nggak saling menyalahkan dengan istri? Ayo jujur Pak, jujur Pak. Dia sudah senyum. Nggak usah kita tanya, dari senyumnya kita udah tahu. Bapak Ibu pernah saling menyalahkan? Pernah ya? Pak, yang bapak-bapak Ibu, ya, yang baru menikah, ibu hamil dengan Pak hamil pernah saling menyalahkan? Ya, udah senyum ya, nggak apa-apa. Udah. Ya, yang memimpin pujian dengan suami tadi pernah saling menyalahkan? Oh ya, bersuara. Jadi mulai ini akibat dosanya satu keluarga yang efeknya luar biasa. Keluarga Bapak Abraham jatuh ke dalam dosa, dan ketika manusia itu, ya di keluarga itu dikuasai oleh dosa, maka kita melihat bagaimana hubungan suami istri. Ya, mulai ada masalah. Ya, waktu baru jatuh cinta berkata, engkaulah segalanya bagiku, itu baru jatuh cinta. Nah, kemudian masuk dalam pernikahan masih berbunga-bunga. Kemudian bulan madu. Bulan pertama, bulan kedua, bulan madu. Bulan ketiga, bulan keempat, bulan-bulan. Ada yang kata istrinya udah pak. Kalau aku tahu begini, kenapa aku mau kepadamu? Enggak tahu. Kalau orang lagi jatuh cinta semua kelihatannya baik, betul ya? Yang lagi jatuh cinta ya. Betul. Ya, tapi justru kita lihat sekalipun dia sebagai orang Kristen pasti ada masalah rumah tangga, suami istri pasti ada masalah. Kalau tidak di dalam Tuhan, maka bisa terjadi ya tamu yang tidak diundang sering datang ke rumah. Namanya cek dan cok. Cek cok, cek cok, cek cok, cek cok. Tidak ada rumah tangga yang bebas dari cek cok. Tetapi kalau keluarga itu tanpa Kristus, artinya masih dikuasai dosa, biasanya kalimat terakhir, sudahlah, sampai di sini saja, kita bercerai. Padahal firman Tuhan bilang nggak boleh bercerai. Tanpa kawin juga ada bercerai. Suami istri pembuatan. Ada satu
video singkat ya. Ini baru menikah, suami istri. Kemudian ibu dari perempuan ini datang mengunjungi mereka. Dan ternyata ya yang anak gadisnya yang sudah menikah ini babak belur ya. Aduh, kenapa kamu anakku? Kamu menikah dengan dia bukan harus menikah begini keadaannya. Wah, marah. Ibu mertuanya yang laki-laki marah karena anak perempuannya babak belur. Ternyata setelah masuk menantunya laki-laki lebih parah. Udah diperban, udah hancur-hancuran. Rupanya yang perempuan ini jago karate. Hati-hati yang jago karate ya. Harus siap-siap alat pelindung. Jangan dikira wanita itu rahasia kok. Ya. Ada persoalan. Ya. Kemudian kita melihat bagaimana hubungan anak-anak dengan orang tua. Ya kemarin wah ini sangat menyedihkan ya. Di daerah Nusa Dua di Barat itu, anak atau bayi baru lahir masih ada ari-arinya ditinggalkan oleh ibunya, anak laki-laki. Kemudian ada seorang yang pergi ke kebun ke kandang sapinya, ada dengan suara anak dan ternyata bayi laki masih hidup dan segera ditolong. Kemudian ditangkap juga ibunya. Mungkin masalah yang lain, tapi tega kan seorang ibu meninggalkan bayi yang masih kecil, yang masih ada ari-ari. Tapi itulah dosa. Itulah kuasa kegelapan yang bekerja. Ya, kasih orang tua pun bisa semakin dingin. Kasih anak kepada orang tua pun bisa dingin. Ada anak-anak yang berani sama orang tuanya, ya, dan pukul orang tuanya. Ya, ada yang bunuh orang tuanya. Waduh, dah. Ya, hubungan orang tua dan anak kita lihat bisa terjadi masalah besar akibat dosa tadi. Kemudian kita lihat ya bagaimana hubungan antara anak, antara saudara. Ini juga parah. Setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, mulai ada keturunan. Ingat Habil dan Kain. Ya, Habil dibunuh oleh saudaranya. Baku bunuh. Adakah saat ini kakak adik yang masih berantem, tidak baku bicara, saling membenci, bahkan gara-gara sedikit warisan, si kakak bisa berkata kepada adiknya, aku tidak kenal kamu, hanya karena warisan. Jadi sangat mengerikan sekali. Itulah keluarga, situasi keluarga yang sudah dikuasai oleh dosa sejak kejatuhan manusia pertama. Keluarga sangat penting, dan ketika keluarga itu mengalami kehancuran, jatuh ke dalam dosa, efeknya luar biasa. Akhirnya suku-suku bangsa ya ada di dalam kegelapan. Bangsa-bangsa sedang berjalan dalam kegelapan. Itu sebabnya Yesus datang dalam keluarga. Keluarga perlu diselamatkan. Keluarga perlu ditolong supaya tidak mengalami kehancuran. Dan hati Bapa kepada keluarga. Ya, karena dari satu keluarga, demi keluarga, demi keluarga, demi keluarga, ternyata akhirnya dunia. Untuk itu Natal yang kita peringati, kebenaran firman Tuhan yang pertama yang kita terima adalah Yesus hadir dalam keluarga. Betapa pentingnya keluarga itu. Dan melalui keluarga lah Yesus datang. Ya Allah menjadi manusia. Yang satu berkata begini, Dia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Yesus lahir dari keluarga. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Maka di bagian lain firman Tuhan katakan, oleh karena kesalahan manusia pertama, Adam yang pertama, semua manusia jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh Adam yang kedua, dalam keluarga Yusuf dan Maria yang melahirkan Yesus, ya
semua orang yang percaya kepadanya oleh satu orang, semua akan diselamatkan. Jadi Yesus hadir dalam keluarga. Betapa pentingnya keluarga itu. Ayat 22 berkata, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi tidak secara tiba-tiba Yesus lahir, Yesus datang ke dalam dunia. Tidak, sudah dinubuatkan, sudah diberitahukan jauh sebelumnya. Para nabi berbicara bahwa dia akan datang. Yesus datang. Siapa dia yang datang dalam keluarga itu? Dia adalah Sang Firman. Sang Firman yang menjadi manusia. Firman bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Firman yang adalah Allah menjadi manusia. Jadi Yesus yang adalah Firman, yang adalah Allah, datang ke dalam dunia menjadi manusia melalui proses kelahiran dalam satu keluarga. Yesus lahir, masuk dalam keluarga. Yang dipakai adalah keluarga Bapak Yusuf. Bukan tanpa pergumulan Pak Yusuf untuk hal itu. Yang kita berkata, bagaimana mungkin itu terjadi? Pak Yusuf tidak mau mencemarkan. Waktu itu dia baru bertunangan dengan Maria dan hendak mengikrarkan atau mengumumkan bahwa mereka akan ditinggalkan saja, bercerai. Tetapi malaikat Tuhan datang dan berkata, ambil dia menjadi istri. Lahir dari keluarga dan ketaatan Yusuf, kesiapan daripada Yusuf untuk menghadapi segalanya. Dan kemudian lahirlah Yesus yang disebut Immanuel. Dia datang untuk menyelamatkan manusia dari keluarga Bapak Yusuf. Dan ketika Yesus lahir, datang ke dalam dunia yang dia adalah terang itu, mau menerangi kegelapan yang dimulai dari keluarga. Itu sebabnya keluarga sangat penting. Keluarga perlu mengalami keselamatan. Manakala keluarga sudah mengalami keselamatan, maka dari satu keluarga demi keluarga akan mengalami keselamatan. Firman Tuhan berkata, ketika ada satu saja orang percaya dalam keluarga, maka seisi rumahnya akan diselamatkan. Kenapa? Karena satu pribadi yang ada dalam keluarga itu, yang digambarkan seperti lilin yang kecil ini, ketika dalam kegelapan dalam keluarga, dia ada di tengah-tengah keluarga yang gelap, maka lilin ini akan menerangi semuanya. Jadi hadirnya satu pribadi yang percaya kepada Yesus akan berdampak positif kepada semua orang dalam lingkungannya. Kemudian masuk dalam lingkungan berikut, lebih luas lagi. Kelurahan, bandar, kabupaten, provinsi, bahkan dunia, bahkan suku-suku bangsa. Datang, Yesus datang ke dalam dunia. Dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 berkata begini, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 14, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia, dan dia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebagai anak tunggal Bapa ini sebutan bagi Yesus. Dia berarti dia memang Allah itu. Dia datang ke dunia melalui kelahiran dari seorang perawat Maria. Ini perbuatan Allah yang dahsyat. Memang dia lahir di kandang yang hina itu.
Dia rela menderita. Alkitab berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia merendahkan diri menjadi manusia sama dengan kita, menjadi manusia. Satu tujuan, supaya manusia ini memperoleh keselamatan, supaya tidak lagi berada di dalam kegelapan. Sang Firman menjadi manusia. Sang Firman menjadi manusia, datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari kuasa dosa atau maut. Mulai dari keluarga Bapak Yesus, kemudian keluarga demi keluarga, keluarga demi keluarga, semakin besar semakin luas. Dan hati Allah adalah setiap orang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dan setiap lutut akan bertolak menyembah Dia. Karena hati Bapa adalah kepada manusia yang sudah sesat itu. Ya, Allah tidak menghendaki kematian mereka di dalam kefasikan mereka. Yesus datang mencari dan menyelamatkan yang hilang melalui keluarga. Di dalam keluarga, keluarga sangat penting. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Maka kebenaran yang kedua dalam perayaan Natal ini kita lihat, ya, Yesus datang membawa damai. Yesus datang membawa damai. Dan ketika Dia datang, Yesus membawa damai, membawa perubahan, membawa pembaharuan, membawa pemulihan yang dimulai dari keluarga. Maka ketika Yesus hadir dalam keluarga, kita melihat bagaimana hubungan suami istri. Hubungan suami istri dipulihkan. Ada amin? Suatu hal yang sia-sia. Suami istri tiap-tiap tahun merayakan Natal, tetapi sakit hati juga terus berlanjut. Pembohongan demi pembohongan terus berlanjut. Ya, kebencian demi kebencian terus berlanjut. Apalah artinya kelahiran Yesus? Apa artinya memperingati Natal? Suami istri tidak selalu baik-baik saja, selalu ada masalah. Tetapi ketika Yesus hadir dalam keluarga, ketika Yesus hadir dalam hati suami, hati istri, maka hubungan suami istri akan dipulihkan. Amin. Akhir-akhir ini dibutuhkan sekali. Pemulihan suami istri sangat penting, sangat penting, sangat penting. Kalau pemulihan antara suami dan istri terjadi, maka angka perceraian tidak akan meningkat. Kemungkinan besar memang akan berhenti, karena hati yang dipulihkan akan menerima pasangan satu dengan yang lain, apapun kelemahan dan kelebihan masing-masing dipulihkan. Dan kita melihat bagaimana hubungan anak dengan orang tua. Ketika Yesus hadir dalam keluarga, ada sukacita antara hubungan orang tua dan anak-anak. Ya, anak-anak tidak benci lagi kepada papa mamanya. Papa mamanya memberi perhatian yang luar biasa kepada anak-anak. Papa mama berjuang untuk membesarkan anak-anak, berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Anak-anak taat kepada orang tua. Kita melihat tadi, ya, hubungan antara orang tua dan anak seringkali terjadi, ya, kekacauan. Ya, anak-anak sakit hati kepada orang tua. Orang tua sangat marah sekali kepada anak-anak. Itu bisa terjadi. Tapi di ruangan ini tidak ada yang terjadi seperti itu. Ada amin? Atau tidak ada yang mengaku. Pemuda-pemudi sayang orang tua, masih ada kebencian, selesaikan malam ini. Bapak Ibu ada marah sama anak-anak, saya mendengar begini loh, ada orang tua tidak menerima kelahiran anaknya. Ini anak pembawa sial, ini bikin susah. Kok bisa begitu?
Dulu kami pernah melayani seseorang dan istri dia berkata begini, sebenarnya saya tidak suka suami saya. Justru pendeta berkata kepada saya, wah katanya dia nggak suka tapi anaknya 4. Dia boleh kiri kanan dia kata anaknya 4. Tapi nggak suka. Terus iya, dia apa tau kata orang Jawa? Kayaknya beli singalah ya. Aku nggak suka sama dia. Benar-benar aku benci sama dia. Anak 4. Jadi harus jujur, ya. Nah, oke, bisa saja ketidaksukaan ada, tetapi ketika Yesus hadir dalam hati kita, dalam keluarga kita, percayalah hubungan suami istri dipulihkan, hubungan dengan anak-anak dipulihkan, dan bagaimana hubungan antara keluarga, antara saudara, kakak adik. Ada masalah antara kakak dan adik itu wajar, tetapi ketika tidak ada perdamaian, saling benci selama-lamanya, itu sesuatu yang tidak wajar. Harus berdamai. Harus berdamai. Kadang-kadang si kakak berkata, papa pilih kasih, adik lebih dikasihi, adik lebih dimanja. Kalau adik minta ini langsung dikasih. Kalau saya enggak, kemudian bencilah dia kepada adiknya. Atau si kakak benci kepada adiknya, atau si adik benci kepada kakaknya. Mungkin kita dulu punya pengalaman seperti itu ya. Saya punya pengalaman seperti itu. Adik saya yang paling kecil, paling dimanja, siap kuda namanya. Siap kuda itu konten, itu paling dimanja. Kalau papa mau pergi selalu dia yang ikut. Terus Pak Pendeta kemana waktu saya jaga kerbau. Jadi saya pulang sekolah SD sudah disuruh ke Selanjang bawa kerbau. Ya kami punya kerbau dan saya harus menjaga kerbau itu SD kayaknya. Jadi saya sangat tidak suka kasar dia ini. Kadang-kadang kalau nggak ada orang ada loh. Tapi kalau ada orang tua nggak berani kita. Dia yang salah pun kalau dia kan kita yang salah. Selalu juga orang tua ya. Halo bapak ibu, selalu juga ya. Jangan begitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan begitu. Dan tetapi kalau pun terjadi hal seperti itu, jangan lupa Yesus hadir dalam keluarga. Yesus hadir sehingga antara saudara satu dengan yang lain. Kalau dulunya kita mengalami masalah, dulunya kita tidak suka satu dengan yang lain, tetapi ketika kita merayakan Natal, ketika kita melihat dia, Sang Firman datang menjadi manusia, dia masuk dalam keluarga, dia mau supaya hubungan antara kakak dan adik diberdamaikan. Saya masih mendengar, jadi sudah jadi orang Kristen, ada hanya karena orang tua meninggal dan pembagian warisan tidak berdamai, tidak saling suka, tidak saling mengasihi. Yesus datang ke dalam dunia melalui keluarga. Betapa pentingnya keluarga. Jadi kedatangan Yesus Sang Juru Selamat, betapa pentingnya keluarga. Kita bisa bayangkan kalau masing-masing keluarga tetap dalam kuasa kegelapan, maka negeri ini akan hancur, maka dunia ini akan hancur. Karena semua akan melakukan dengan sesuka hati. Ya, dan kita melihat bukti banyak. Seseorang tidak ragu-ragu untuk melakukan hal yang jahat. Kalau semua keluarga mengalami kehancuran, negara kita. Tetapi kalau suatu keluarga mengalami perang, mengalami damai, mengalami kelahiran Yesus di dalam keluarga itu, demikian juga keluarga yang satu, keluarga yang satu karena kedatangan Yesus sang terang itu menerangi keluarga itu. Jadi satu keluarga demi keluarga, bahkan suku-suku bangsa akhirnya tidak lagi berjalan di dalam kegelapan. Dimulai dari keluarga. Dengan kata lain pada malam hari ini, ya dimulai dari kita, dimulai dari saya. Amin. Yesus lahir dimulai dari hati saya. Tidak ada sekedar pujian penyembahan secara seremoni seperti ini, tapi terjadi perubahan di dalam hidup kita, terjadi pemulihan. Kiranya kebenaran firman Tuhan malam hari ini menolong kita bahwa keluarga itu penting, sangat penting, dan dia hadir dalam keluarga, dan pastikan dalam keluarga Bapak Ibu masing-masing dia ada. Hubungan suami istri akan dipulihkan. Hubungan ayah dan anak atau orang tua dengan anak dipulihkan. Percayalah, dia sanggup memulihkan.
hubungan antara saudara kakak adik akan diberi berseru di dalam namanya. Tuhan Yesus berkati kita. Tim dari Sinama Kandek satu pujian maju ke depan.